Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Universitas Institut Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan nomor induk 250401131684. Pada hari ini Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMA Negeri 1 Kembayan, kelas 10, semester 1 dengan materi berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Oke, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini pada tanggal 10 Oktober 2025. Marilah kita mulai kegiatan pembelajaran kita dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk ketua kelas silakan memimpin doanya terlebih dahulu. Oke, silakan. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, untuk berikutnya apa kabar kalian semua? Baik, Pak. Alhamdulillah. Mari Bung rebut kembali. Halo Bandung. Untuk pendahuluannya, Bapak menceritakan sebuah kisah dari Nabi Muhammad. Nah, ceritanya nanti akan ada terkait dengan materi yang Bapak sampaikan. Nah, cerita Nabi Muhammad adalah ketika beliau lahir sampai beliau berumur 12 tahun sudah merasakan etos kerja yang tinggi. Nah, beliau mengembala kambing pada kaum penduduk Mekah. Nah, di usia yang seperti itu jarang ada terjadi pada siswa-siswa seperti kita sekarang. Nah, sekarang Bapak tanya kepada kalian, apakah kalian pernah mengikuti lomba kompetisi? Apa kalau bisa kalian sebutkan kompetisinya apa? Senam, Pak. Senam, lomba Ya. senam. Oke. Mungkin Pak. Oke, untuk berikutnya Bapak akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, tujuannya agar kalian mampu menganalisis pengertian dan dalil-dalil tentang kompetisi dalam kebaikan. Atau kalau bahasa Arabnya adalah fastabiqul khairat. Oke, untuk berikutnya Bapak akan menyampaikan secara garis besar pembahasan kita pada pagi hari ini adalah untuk membuat proyek kebaikan di dalam sekolah. Nah, kira-kira menurut kalian proyek apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan sekolah? Oke, berikutnya adalah Bapak mau tanya lagi pada kalian, apa perbedaan berkompetisi dalam kebaikan dan kompetisi pada umumnya? Oke, untuk berikutnya Bapak akan mengadakan ice breaking. Oke, silakan semuanya berdiri. Berdiri buat satu lingkaran. Nyambung ya, nyambung. Bersambung.
pas berikutnya adalah kegiatan inti. Nah, untuk kegiatan inti akan Bapak sampaikan kepada kalian. Materi kita pada pagi hari ini adalah tentang Fastabiqul Khairat, berkompetisi dalam kebaikan. Ini bahasa Indonesianya ya, ini artinya. Fastabiqul Khairat itu bahasa Arabnya. Fastabiqul Khairat atau kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ada yang tahu ada etos kerja itu apa? Etos kerja. Bekerja keras, gitu ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, Nabi Muhammad itu sejak awal lahir sudah bekerja keras menjadi penggembala kambing. Oke, berikutnya di sini tujuan tadi yang Bapak sampaikan kepada kalian adalah bisa membaca, menghafal dan menganalisis ayat tentang kompetisi dalam kebaikan. Nah, jadi di dalam agama diwajibkan untuk kalian memang membaca, menghafal dan analisis tentang kompetisi dalam kebaikan. Jadi jangan khawatir tentang kompetisi dalam kebaikan, itu ada di dalam Al-Quran. Ini para ulama menyampaikan ini kompetisi dalam kebaikan. Contohnya Imam Nawawi, kitab At-Tibyan, Al-Firabi, dan berikutnya adalah kalian akan Bapak kasih diskusi kelompok di sini. Nah, nanti akan Bapak sampaikan, Bapak akan berikan kertasnya, maka kalian akan mengerjakan soal tersebut. Setelah itu kalian akan maju ke satu untuk presentasi. Oke, untuk sekarang silakan kalian mengerjakannya, salin di ini. Oke, silakan kalian kerjakan di belakang. Silakan tulis saja di belakangnya. Di sebelah sana. Oke, kita dengarkan jawaban dari kelompok satu. Kira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Pertanyaannya dibaca, pertanyaannya apa? Dari hasil cerita yang kami baca, ada beberapa pertanyaan. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama ada what atau apa. Apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Ali menyebarkan informasi hoax yang merusak citra bumi. Yang kedua ada who atau siapa yang terlibat. Yang terlibat adalah Ali dan Budi. Yang ketiga ada where atau di mana kejadian itu terjadi. Yang terjadi adalah di sekolah. Yang keempat ada kenapa atau why. Kenapa hal tersebut dilakukan Ali? Karena Ali merasa tindakannya wajar demi masa depan. Dan bagaimana kejadian itu terjadi? Yang Ali adalah siswa berprestasi yang sangat ingin masuk ke sekolah unggulan. Dia melihat temannya Budi dan juga cerdas. Karena takut tersaingi, Ali menyebarkan informasi tidak benar atau hoax tentang Budi yang dapat merusak citra Budi. Ali merasa tindakannya wajar demi masa depannya. Itulah hasil diskusi kami tentang pertanyaan nomor 1, mengidentifikasi inti masalah etika dalam kasus Ali. Ada 5W plus 1H. Oke, kita beri tepuk tangan kepada kelompok satu. Dah, tulis ya, kok buat nulis. Ya. Dan kena nyontek out. Dengan second round.
Oke, ini adalah salah satu contoh yang nyontek dan ini yang lucu. Oke, nah. Oke, kegiatan berikutnya adalah kegiatan penutup. Inilah kegiatan terakhir dalam proses pembelajaran kita. Nah, kegiatan penutup yang ingin Bapak sampaikan yang pertama adalah kesimpulannya. Nah, jadi dari kesimpulan tadi yang ingin Bapak sampaikan adalah ketika kalian tadi S-breaking. Ingat S-breaking tadi? Ketika kalian S-breaking tadi itu adalah salah satu bukti berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, jadi dari tadi tolong menolong menyampaikan walaupun ada miskomunikasi. Nah, itu kalau semuanya berhasil itu merupakan suatu proyek kebaikan yang ada di sekolah. Kebaikan kecil bisa mempengaruhi sampai yang belakang tadi itu. Ada yang miskomunikasi dikit. Oke, itu untuk kesimpulan yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian. Oke, jadi untuk berikutnya adalah jadi untuk berkompetisi dalam kebaikan, Bapak harapkan kalian bisa menerapkan di kehidupan nyata, di lingkungan sekolah, di kehidupan sosial, bisa kalian terapkan berkompetisi dalam kebaikan. Oke, untuk langkah berikutnya adalah ada kata-kata bijak untuk kalian, yaitu kata-katanya adalah ingatlah setiap kebaikan yang kalian lakukan dan setiap usaha keras yang kalian berikan tidak hanya bermanfaat untuk diri kalian, melainkan untuk orang di sekitar kalian juga. Jadi teruslah berbuat kebaikan. Oke, itu berikutnya adalah Bapak mau memberikan kalian nilai. Jadi di kertas yang tadi, silakan kalian nilai. Oke, dan sajalah. Pokoknya nanti untuk yang berikutnya ada penilaian. Silakan kalian nilai kelompok-kelompok temanmu yang maju ya. Nilai skornya berapa, nilainya berapa, kurang baik dan lain sebagainya. Oke, untuk terakhir untuk minggu depan kalian Bapak harapkan bisa memberikan satu kejadian, satu contoh perilaku berkompetisi dalam kebaikan yang kalian lihat ataupun yang kalian lakukan. Nah, contoh misalkan kalian melihat temanmu mendorong orang yang sedang kesusahan banyak bocor. Nah, itu kalian ceritakan, kalian tuliskan, kemudian minggu depan akan kalian tuliskan. Oke, untuk terakhir ada pertanyaan tak? Kalau tidak ada, terima kasih hari ini Bapak akhiri untuk ketua kelas mungkin untuk menutup doa. Oke, silakan ketua kelas. Silakan, tidak apa, kayak saja. Kayak saja yang terakhir itu. Subhanakallah. Subhanallah. Ajak teman-teman dulu. Sebelum mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita Oke, baiklah Bapak ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.